Minasan konnichiwa. Senang sekali kita bertemu lagi di acara Aso Naruhodo Channel. Saya senang sekali bisa kembali berada di antara Anda semua. Minasan, di saat banyak orang-orang merayakan Hari Cinta Kasih di tanggal 14 Februari yang lalu, dunia dikejutkan dengan satu berita duka, yaitu meninggalnya seorang tokoh besar di dunia otomotif, ya khususnya otomotif Jepang, di mana beliau adalah seorang tokoh yang berhasil membangun satu industri otomotif besar, yaitu Toyota. Siapa yang kita maksud? Yaitu Shoichiro Toyoda. Beliau meninggal pada tanggal 14 Februari di usia 97 tahun. Saya pribadi sangat terkejut ketika saya melihat satu berita. Kebetulan saya sedang melihat Facebook, ada teman saya yang menyatakan turut berduka cita, dan saya tertarik ya untuk mengangkat ini. Kali ini Aso Naruhodo Channel ingin ngobrol santai terkait dengan Shoichiro. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menghadirkan teman saya ini yang satu ini, yang kebetulan Facebooknya saya baca, yang dimana dia juga merasakan duka yang mendalam karena dia pernah berkaitan dengan almarhum Shoichiro Toyoda. Nah, untuk tidak berlama lagi, saya ingin mengundang teman saya, yaitu Yuliana Rianto, yang biasa saya panggil JR. Dia adalah alumni dari Sastra Jepang UI, kemudian juga pernah menjadi jurnalis di TV Asahi Network Jepang, dan pernah mendapatkan beasiswa Toyoda Nanzang University Scholarship di tahun 95-96 ya, sekitar 1 tahun. Nah, seperti apa ceritanya? Saya akan mengundang Yuliana Rianto. Halo JR. Halo, konnichiwa. Konnichiwa. Apa kabar semuanya? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ci Apin yang sudah mengundang saya di channel Aso Naruhodo. Luar biasa. Memang saya saat ini cukup terkejut dengan berita meninggalnya Shoichiro Toyoda-san dari Toyota. Saya turut berduka cita. Semoga keluarga besar Toyota tetap kuat dan makin maju lagi ke depannya. Karena kita semua percaya Toyota ini selalu menjadi yang terdepan. Kemana-mana mobil di Indonesia juga itu Toyota, Sabang sampai Merauke, mau di bagian desa manapun, orang yang pertama kali memiliki mobil pasti pilihan utamanya masih Toyota sampai saat ini. Kita kayak promosi nih, tapi nggak apa-apa, memang kaitannya dengan Toyota ya. Sebetulnya sebetulnya ceritanya seperti apa sih, Jer? Namanya yang terkait dengan Shoichiro Toyoda ini kayaknya sangat cukup mendalam gitu loh, kesan yang saya dapat ya terkait dengan ceritanya JR itu. Gimana ceritanya kaitannya dengan Pak Shoichiro Toyoda ini? Ya, saya cerita sedikit, kita flashback sedikit. Saya pikir bukan hanya saya satu-satunya mungkin yang menerima beasiswa itu. Saya masuk UI, diterima di UI tahun 91, Sastra Jepang, dan mengikuti tes untuk mengambil beasiswa belajar 1 tahun di berbagai universitas di Jepang. Salah satu program yang ditawarkan waktu itu adalah, yang saya dapat itu adalah Toyota Nanzang Scholarship. Itu luar biasa. Kalau tidak ada Toyota saat itu, beasiswa dari Toyota saat itu, mungkin tidak ada saya hari ini. Kenapa? Karena beasiswa itu betul-betul merubah hidup saya.
Saya bisa kuliah di UI, itu juga suatu berkah luar biasa untuk saya, bisa diterima di UI, kemudian saya bisa menerima beasiswa itu. Kalau misalnya tidak ada beasiswa itu, saya tidak mungkin bisa pergi ke Jepang dengan uang sendiri. Jadi hubungannya dengan Toyota karena yang memberikan apa ya dukungan dana mungkin adalah juga dari Betul. Toyota gitu ya. maksudnya. Jadi saya mendapatkan beasiswa selama 1 tahun itu dalam bentuk seikatsuhi, uang saku, biaya hidup ya? uang biaya hidup, uang saku, biaya kuliah, itu semua dari Toyota dan Nanzang itu jadi satu. Nanzang University jadi saya ya? tidak mengeluarkan uang selama di Jepang. Di sana. Iya. Okay. Terus kaitannya dengan Shoichiro Toyoda ini gimana nih? Ya, jadi saya tidak tahu kalau program yang lain, apakah saya yakin Toyota punya banyak program beasiswa yang lain. Karena saya hanya mungkin sebagian kecil dari CSR yang mereka punya. Kebetulan waktu saya mendapat beasiswa di Jepang itu tahun 95-96, itu Shoichiro Toyoda-san masih menjadi kaicho, masih menjadi presiden direktur ya. Saat itu. Iya, masih menjabat. Dan kami mahasiswa asing, jadi ada dari Indonesia, dari Thailand, waktu zaman saya ada dari Korea Selatan, kemudian ada dari China, ada dari Thailand tadi sudah saya sebutkan, Brasil, Argentina, itu kami semua mendapat kesempatan untuk mengunjungi pabrik Toyota di Toyotashi. Jadi saya beasiswanya kan di Nagoya ya, di kota Nagoya. Jadi Toyota itu punya kota sendiri ya? Disiapin Nagoya coret di sampingnya Nagoya gitu. Sampingnya. Banyak yang mungkin nggak tahu di Jepang itu ada kota namanya Toyota. Toyotashi ya. Toyotashi kalau dalam bahasa Jepang. Jadi di sampingnya Nagoya. Di situ ada pabriknya Toyota. Luar biasa besar. Saya hanya mengunjungi sebagian kecil saja mungkin yang diperlihatkan pada mahasiswa saat itu. Dan kebetulan memang pernah bertemu sekali saja. Pada waktu kunjungan diterima beliau, jadi akhirnya JR bisa ketemu dengan Bapak Shoichiro Toyoda. Saya agak syok waktu mendengar berita. Saya mendengar berita itu tengah malam terus terang. Jadi itu kalau lihat postingan saya pasti tengah malam. Itu saya langsung tulis apa yang saya rasakan saat itu. Jadi padahal meninggalnya kalau saya nggak salah itu jam 5 sore ternyata setelah saya cek di website. Itu jam 5 sore. Tapi saya baru baca itu tengah malam. Mungkin jam sekitar setengah 12 malam saya baru baca. Saya langsung ketik karena buat saya Toyota ini luar biasa. Saya punya special koneksi gitu loh dengan Toyota. Mobil pertama saya juga Toyota Japin. Oh gitu. Kijang LGX. Mobil pertama dari hasil mengajar bekerja menggunakan bahasa Jepang. Kayaknya sangat mendalam kesannya bukan hanya dengan Toyota tapi dengan Bapak Shoichiro. Itu ceritanya seperti apa kok begitu berkesan jadi kenangan yang indah untuk JR gitu. Iya, jadi waktu itu yang saya ingat cuma satu kata, karena waktu itu kalau nggak salah baru datang itu kita. Bahasa Jepang saya juga masih amburadul, pendengaran apalagi, ya kan. Yang saya ingat, ya ada penerjemahnya memang waktu itu yang menerjemahkan ke kami dan bicaranya juga pelan-pelan karena tidak semua bisa berbahasa Inggris juga, kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Yang saya tangkap saat itu kata yang paling berkesan, yang sebelumnya belum pernah dipelajari waktu saya kuliah di Jakarta, di Depok, itu satu kata, kaizen. Adakah satu kata itu? Iya, itu inget banget kata itu keluar dari mulut beliau gitu. Jadi menurut saya kata-kata perubahan yang sering diagung-agungkan di dunia ekonomi, bahkan di anime, itu semua awalnya dari kata ini. Jadi menurut saya Toyota itu ya perubahan itu sendiri adalah Toyota menurut saya. Gitu. Saya terkesan sekali dengan itu. Bahwa memang kita semua ya
Kalau pengen maju seperti Toyota, ya harus berubah terus, berinovasi, berubah, terus mengupgrade diri sendiri. Seperti Jadi itu sih. kesan yang mendalam tentang Bapak Shoichiro Toyoda ini adalah kata Kaizen, di mana beliau adalah seorang yang berani berubah ya untuk maju. Ya. Iya, yang lain saya lupa sih. Ingatnya satu kata itu aja. Dan itu mungkin memotivasi JR juga ya, hingga menjadi sekarang ini. Iya. Mau berubah untuk maju. Iya, betul. Jadi saya pulang dari Jepang, saya itu betul-betul terinspirasi dengan semangat teman-teman di sana, dengan orang-orang yang saya temui dari berbagai level kehidupan. Jadi orang Jepang itu tidak luar biasa kok, biasa-biasa aja sama seperti kita di Indonesia gitu ya. Mereka juga bekerja keras, luar biasa, pekerja keras yang luar biasa. Tidak bisa dibilang mereka berleha-leha, santai-santai, nggak ada. Jadi bekerja juga sama. Kesan pertama begitu melihat Pak Shoichiro gimana? Orangnya baik atau gimana? Baik sih, ya. Tapi kan karena baru cuma ketemu satu kali, ramah sih. Kalau seingat saya tuh kesannya itu justru nggak ada kesan galak atau tegas, nggak ada sih. Maksudnya bukan tegas atau gimana. Kesan galak tuh nggak ada gitu. Mungkin karena yang dihadapi masih so asing mungkin ya, yang masih baru dateng gitu. Mungkin dia khawatir kalau galak-galak sama kita pada takut mungkin. Oke, mungkin kalau anak buah galak kali ya, tapi kalau sama kita enggak. Itu memang secara personal sih baik ya. Kesan pertama ketika ketemu dengan Bapak Shoichiro ya. Nah, kita sekarang akan menggali lebih lebih dalam lagi nih terkait dengan Shoichiro dan Toyota ya. Di mana beliau adalah tokoh yang saya sampaikan tadi, tokoh besar yang berhasil membangun Toyota menjadi Toyota yang perusahaan Toyota yang kita kenal sekarang ini gitu ya. Jadi kita ada narasumber yang tidak asing lagi untuk kita semua, para sobat Ason Naruhodo Channel, yaitu Ibu Susi Ong, PhD. Beliau adalah dosen kajian wilayah Jepang, sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia. Mari kita menghubungi Ibu Susi ya. Halo Ibu Susi Ong. Hai. Ibu Susi Ong. Apa kabar? Sudah lama kita nggak muncul ya. Iya. Kita menunggu momentum nih ya. Iya, momentum. Iya. Sahabat kita yang bisa memberi trigger gitu ya. Iya, untuk kita ngobrol lagi nih di Ason Naruhodo Channel ya. Dan kita punya tamu satu yaitu JR nih. Ya ada kelas kelas kita ya. Tadi udah ngobrol sama JR terkait dengan Shoichiro Toyoda gitu ya, dengan kesan-kesannya ketika JR ketemu dengan beliau saat berkunjung mendapatkan beasiswa dari Toyota Nanjang University Scholarship ya. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang ini, mungkin signifikansinya Shoichiro Toyota ya dalam kaitannya perusahaan Toyota yang dibangun oleh beliau dan menjadi besar seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk teman-teman sobat Ason Naruhodo Channel dimanapun berada, dan bisa memberikan motivasi juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menjadi besar seperti Shoichiro Toyoda ya. Seperti juga termotivasi oleh Pak Shoichiro ya, menjadi JR yang sekarang, yang dimana berani untuk berubah dan berani untuk mengungkapkan untuk perubahan, untuk maju, karena JR sekarang menjadi salah seorang pengurus salah satu partai politik ya, yang pastinya berat banget gitu ya. Tapi kita di sini nggak ngomongin politik, jadi kita ngomongin Shoichiro aja ya. Oke, kembali ke Ibu Susi, gimana nih? Ada cerita apa tentang Shoichiro Toyoda nih?
Mungkin saya menyambung dulu ya kata kunci yang tadi disampaikan Kaizen gitu. Kaizen saya kira banyak orang tahu ya, ditanya Kaizen, oh tahu itu manajemen Jepang gitu ya. Terus Kaizen itu apa? Pasti tanya ya, nggak tahu ya, itu tahu. Oke, konkretnya aja ya, Kai itu artinya berubah. Ya, Zen itu artinya baik. Jadi Kaizen itu artinya berubah menjadi lebih baik. Ya, semua orang berharap itu menjadi lebih baik ya. Tapi untuk menjadi lebih baik itu harus berubah. Seringkalinya kita mungkin cuma tahu Kaizen, tapi ketika disuruh berubah, biasanya orang malas gitu, kita merasa takut ya nanti kalau berubah nanti kalau jadi tidak nyaman. Posisi nyamannya ini dong. Ini aja. Banyak orang sebetulnya takut pada perubahan karena takut menjadi lebih buruk. Iya, apa sih rasa nyamannya kemudian terusik jadi gitu ya. Kerja selama ini atau pola pikir saya, misalnya pola hidup saya selama ini sebetulnya ini sangat-sangat tidak efisien. Ya, saya harus berubah. Kalau tidak berubah, kalau kita mungkin banyak orang merasa nggak usah berubah, begini-begini aja, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa karena yang mungkin nanti coba ceritakan sedikit ya. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang termasuk Toyota itu sebetulnya dalam perjalanannya itu sebenarnya menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, bahkan dalam kondisi berubah atau mati. Ya, kalau mau tetap bertahan gitu ya dengan cara kerja lama, mati, nggak survive. Jadi berubah atau mati gitu ya. Jadi dalam keadaan terus mau nggak mau harus Kaizen dan berubah gitu ya. Dan dengan berubah ya, jangan bilang Kaizen. Kalau Kaizen banyak orang bingung itu kayaknya istilah keren gitu kayak di anime. Bukan berubah. Dengan berubah yang meninggalkan kondisi nyaman gitu, cara kerja nyaman atau kemudahan-kemudahan yang sudah pernah diperoleh, itu dibuang semua. Harus berani bersikap gitu ya. Kalau nggak berani mengambil keputusan gitu untuk berubah, ya kemungkinan akan mati kutu ya, cepat atau lambat. Ya, saya kira itu yang perlu kita tekankan ya. Jadi bukan Kaizen itu apa? Kaizen itu dalam bahasa Jepang atau itu budaya Jepang kan? Ya. Nah kita ke riwayatnya Shoichiro mungkin yang apa sih mungkin menjadi pengantar sekilas ya siapa beliau ya? Sebetulnya siapa itu Toyoda Shoichiro ya, kalau ada teman-teman yang tertarik ya sebetulnya tinggal cek di Wikipedia ya, sebenarnya informasi banyak ya. Dalam bahasa Indonesia bahwa bahasa Jepang. Tapi nggak apa-apa. Ada beberapa hal penting gitu ya, poin-poin penting gitu daripada Anda membaca panjang lebar gitu, kan malas juga gitu ya. Karena ada di berita, ya Ibu Susi, karena ada di berita, ada di beberapa berita di online gitu ya, bahwa Shoichiro Toyoda ini adalah generasi kedua gitu loh dari Toyota. Ternyata harus bukan generasi ketiga, cuman mungkin waktu generasi pertamanya seperti apa tuh? Ya. Kenapa bisa dibilang generasi kedua ya? Jadi kalau sekarang kita mendengar Toyota seperti tadi JR-san juga bilang tuh Toyota mobil saya yang pertama Toyota. Jadi kalau kita sekarang asosiasi Toyota itu mobil kan, otomotif gitu ya, kendaraan roda 4 ya. Padahal sebenarnya asal mulanya itu adalah mesin tenun. Jadi perusahaan Toyota itu adalah produsen mesin tenun. Ya. Kapan tuh mulainya tuh? Atau mungkin sama Toyota itu? Toyota ini jadi mulainya itu jadi ketika Jepang memulai modernisasi, pemerintah Jepang itu istilahnya restorasi Meiji. Kalau saat restorasi. Sekarang browsing ya di internet informasi yang banyak. Ya Jepang itu memulai membuka diri, kemudian melakukan modernisasi. Dan modernisasi itu jadi untuk membangun Jepang menjadi kuat secara ekonomi dan secara militer. Bukan cuma militer aja, secara ekonomi juga harus kuat. Secara ekonomi kuat berarti industrinya harus maju. Nah, di zaman itu ya, jadi kira-kira kalau dari sekarang 150 tahun yang lalu ya, waktu itu industri utamanya itu adalah tekstil. Ya, tekstil jadi memproduksi. Karena tekstil itu kan sandang, pangan, papan, sandang gitu kan, itu kebutuhan pokok gitu kan. Jadi kalau bisa memproduksi sandang, berarti pasarnya besar sekali ya, pasar luar negerinya juga besar sekali. Jadi Jepang memulai industrialisasi, salah satu pilar utama itu adalah industri tekstil. Nah, tekstil itu jadi mengimpor mesin, mengimpor kapas gitu untuk memproduksi. Tapi kalau dengan demikian, mesinnya itu kan impor itu dari Eropa dan itu mahal. Jadi kalau mesinnya mahal berarti khusus gitu, biaya produksi jadi tinggi kan. Jadi itu kan menekan laba. Gimana caranya supaya laba itu bisa ditingkatkan? Salah satu cara gitu. Atau cara utama itu adalah mesin-mesin itu harus bisa swasembada, produksi dalam negeri. Jadi pemerintah Jepang waktu itu memang juga mendorong gitu ya para pelaku usaha gitu untuk usaha coba gitu ya, bisa nggak memproduksi alat tenun ya, mesin tenun sendiri nasional gitu supaya tidak perlu impor gitu ya. Nah
di situ jadi banyak orang yang para pelaku usaha gitu yang terlibat juga memang mereka didukung oleh pemerintah. Salah seorang itu namanya Toyoda Sakichi. Nah, orang ini adalah kakek dari Toyoda Shoichiro ya, kita bahas. Oh, jadi mulainya dari kakeknya sebetulnya ya? Jadi kakeknya tuh yang memang semangat zaman juga, zamannya Jepang harus maju menjadi makmur gitu. Caranya adalah membangun industri. Nah, salah satu caranya itu adalah ya bukan cuma produksi tekstil tapi juga mesinnya ya. Untuk produksi tekstil menenun gitu ya, supaya tidak lagi import dengan harus bayar harga yang mahal gitu ke pihak perusahaan luar negeri. Nah, jadi dari generasi kakeknya namanya Sakichi gitu yang membangun industri namanya, jadi industri untuk memproduksi mesin ya. Mesin awalnya masih manual, lama-lama jadi agak setengah semi otomatis ya. Itu berarti berarti itu kaizen ya. Jadi kaizen itu artinya dari buruk menjadi baik. Kan kai itu berubah, zen itu baik. Berarti sebelum kaizen itu kondisi yang buruk. Ya. Jadi sebetulnya kenapa kita tuh sebetulnya cuek gitu ya, nggak begitu tertarik pada kaizen, karena kita tidak menyadari bahwa kondisi kita sekarang itu sebenarnya tidak baik. Banyak sekali mubazir gitu misalnya ya, banyak sekali usaha kita tuh sia-sia gitu ya, mubazir itulah ya. Jadi kalau kita nggak berubah ya kita tetap aja kere gitu. Jadi harus menyadari itu dulu. Ya, jadi kalau nggak mau berubah kan berarti kamu tetap kere, gitu aja ya. Jadi sebetulnya Toyota itu dimulai dari kakeknya Shoichiro. Namanya Satake. Ya. Dan mungkin awal-awalnya juga nggak besar juga gitu ya. Nggak besar, ya, walaupun di tekstil. Apakah pada saat itu kakeknya ini yang bergerak di tekstil menjadi besar atau gimana? Atau sebetulnya untuk tekstil gitu ya, jadi yang menjadi pelaku usaha ya, bisnis mesin produsen penenun gitu ya, tenun itu nggak cuma dia sendiri, sebenarnya pabrikan yang lain juga lumayan banyak, tapi waktu itu industri tekstil itu industri utama di Jepang gitu ya. Jadi itu kan secara nasional dia salah satu dari usaha yang berhasil ya. Nah, ketika dia sudah usia lanjut, biasanya kan seperti pada umumnya bisnis akan diwariskan ya ke generasi kedua. Jadi yang mewarisi bisnisnya Satake itu pertama-tama tuh bukan anaknya, bukan putranya, itu dia punya putra namanya Kiichiro ya. Nah, sisi pertama kecil karena masih sekolah, jadi diwariskan ke menantunya. Jadi si Pak Satake ini punya perempuan, anak perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sangat pintar gitulah, kompeten gitu. Dan laki-laki itu disuruh ganti nama keluarga. Dia masuk keluarga Toyoda gitu. Ya, Toyoda. Jadi dia itu yang menjadi generasi kedua gitu, CEO gitu ya, pemimpin perusahaan generasi kedua. Nah, tapi tidak lama kemudian anaknya dari Pak Sakichi gitu ya, namanya Kiichiro ya, lulus sekolah dan dia juga ikut ya dalam manajemen perusahaan. Nah, si Kiichiro ini sebetulnya hebat juga. Kiichiro ini ayah ya dari Pak Shoichiro yang kita bahas hari ini ya. Pak Kiichiro itu ketika di tahun 1920-an tuh dia mulai melihat seperti ke depan industri otomotifnya kelihatannya itu bakal prospeknya bagus dan akan sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ada satu momentum ya, ternyata ini saya juga baru baca gitu ya dari website sejarahnya Toyota gitu ya. Jadi di tahun 1923, ini teman-teman yang dari sastra Jepang tahu ya, terjadi gempa yang sangat dahsyat ya di Tokyo deh. Nah, jadi banyak rumah tuh roboh gitu ya, banyak korban meninggal. Kanto itu ya, Kanto itu ya, Kanto Jishin itu ya. Itu ya, gempa bumi gitu ya. Kemudian ada kereta api ya, Jepang itu jaringan kereta apinya lumayan banyak, sudah banyak dibangun. Itu banyak yang rusak. Karena rusak itu kalau relnya rusak tuh kereta api dari alat pengangkutan itu udah mati total, lumpuh total gitu ya. Nah, dari situlah orang melihat bahwa dalam keadaan gempa gitu, bencana ya, mobil otomotif itu sangat penting. Jadi untuk mengangkut korban atau mengangkut ini ya, logistik, jadi bahan pangan gitu dan sebagainya gitu untuk diangkut ke daerah bencana gitu ya, mobil otomotif itu sangat penting ya. Nah, di Jepang tapi waktu itu orang Jepang itu ya, pelaku industri itu belum punya kemampuan teknologi yang memadai untuk memproduksi mobil gitu sendiri ya, dalam negeri ya. Ya, dalam negeri tidak bisa. Waktu itu yang merajalela gitu ya, yang menguasai pasar otomotif di Jepang itu adalah perusahaan Amerika. Jadi Ford ya dengan General Motors. Ketika di tahun 1930-an ini karena melihat kebutuhan dalam negeri Jepang itu terhadap otomotif yang mobil itu lumayan tinggi, dua perusahaan ini ya, Ford dan General Motors itu membangun pabrik di Jepang.
untuk memproduksi rakit gitu ya. Mungkin agak mirip dengan kita gitu, ketika otomotif Jepang perusahaan masuk ke Indonesia kan dia merakit di Indonesia kan. Nah ini dua perusahaannya masuk ke Jepang. Nah ini dilihat ya oleh Kiichiro. Kiichiro itu putra ya dari Pak Satake gitu. Jadi generasi kedua. Jadi dia melihat ke depannya itu memang aspeknya bagus gitu ya. Bagus karena kebutuhannya pasti besar gitu ya. Kemudian tapi pelaku otomotif nggak cuma mereka aja di Jepang ya, sebetulnya ada pihak-pihak lain juga termasuk pemerintah ya. Dan mereka para pemerintah, jadi para birokrat, politisi dan pelaku usaha Jepang itu mereka melihat kalau industri otomotif Amerika udah masuk ke Jepang, tidak akan terus berkembang di Jepang. Kalau sudah mulai berkembang, berarti produsen dalam negeri, jadi artinya pelaku usaha nasional gitu ya, itu akan sulit bersaing. Jadi harus buru-buru gitu ya, harus mulai. Ya, jadi disitulah atas inisiatif dari Pak Kiichiro namanya ya. Jadi dia berusaha jadi mengambil putusan, jadi mendirikan salah satu divisi dari perusahaannya untuk produksi otomotif mobil. Dia itu lulusan dari universitas memang di bagian teknik. Ya, di situ sebetulnya kenapa perusahaan-perusahaan besar di Jepang itu canggih gitu ya, maju pesat ya, karena ownernya gitu ya, ownernya itu bukan hanya cuma sebagai pemiliknya atau memegang manajemen. Biasanya tuh mereka tuh sebelum memegang manajemen tuh mereka disekolahkan ya, itu di bidang teknik. Jadi mereka menguasai teknik, bidang teknologinya. Teknologinya, ya. Jadi ketika itu tahun 1930-an dan tidak lama kemudian kita tahu Jepang itu terlibat perang gitu ya di Asia Pasifik ya sampai ke Indonesia. Nah ketika di zaman perang itu militer Jepang itu kan ekspansi kemana-mana. Nah di sebanyak tempat, jadi kalau mengirim pasukan gitu ya, itu kan nggak mungkin saudaranya jalan kaki kan ya. Itu ada truknya ya untuk mengangkut, kemudian logistik juga. Nah itu mobil itu pasti perlu, misalnya kalau sekarang itu service 5.000 km ya, misalnya itu setiap berjalan 5.000 km kan ada service, ada spare part yang harus diganti ya. Nah ini perusahaan otomotif di Jepang, salah satunya Toyota, hanya salah satu, yang lain tuh sebenarnya juga banyak ya. Mungkin Anda tahu ya ada Mitsubishi misalnya, ada Nissan misalnya ya. Di zaman itu udah ada? Toyota itu ada. Oh udah ada. Jadi mulai berkembang, tapi belum bisa memproduksi massal untuk dijual ke konsumen pada umumnya, karena konsumen pada umumnya belum sanggup beli karena harganya masih mahal gitu ya. Jadi intinya ketika di zaman perang itu memang ada fasilitas dan order gitu dari pemerintah ya. Kalau mereka mendirikan usaha Toyota ya, mendirikan pabrik service gitu ya, bengkel ya, mungkin istilahnya bukan pabrik, bengkel ya. Oh awalnya bengkel. Pak Kiichiro ini. Untuk service gitu ya. Tapi kok keren ya. Saya panggil sensei aja deh kayaknya nih. Sensei Susi. Itu dari bengkel terus jadi yang ada istilahnya kan sekarang kalau di mana-mana orang pada taunya tuh the Toyota Way itu loh, Sensei. Itu belakangan. Oh itu belakangan. Tapi awalnya dari bengkel. Ini saya baru tahu. Ini zamannya Kiichiro. Iya. Jadi bapaknya Shoichiro yang tadi membuka ya? bengkel dulu. Jadi sebelum membuat pabrik ya. Iya, pabrik itu jangan salah ya. Pabrik otomotif, pabrik mobil itu nggak mungkin satu pabrik. Semua otomotif itu spare part-nya banyak sekali. Itu perlu spare part, betul. Jadi satu pabrik otomotif itu bisa jalan. Jadi misalnya satu pabrik nih ya, satu perusahaan bisa bikin mobil istilahnya, kasarnya. Itu syaratnya adalah sudah ada supplier ya, cadang yang memproduksi dan mensuplai ke mereka. Nah, makanya kalau perusahaan otomotif Jepang masuk ke Indonesia ya, Kementerian Perindustrian Indonesia tuh senang banget. Karena yang datang misalnya Toyota atau Honda gitu, yang datang bukan hanya 2 pabrik itu, yang datang tuh yang mungkin puluhan, mungkin ratusan kali ya pabrik-pabrik supply itu masuk. Itu berarti berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan. Ya, jadi awalnya tuh kemampuan teknologinya bukan mau bikin atau enggak ya, kemampuan teknologinya ya, kemudian kemampuan untuk memproduksi dan mensuplai seperti itu ada atau enggak. Itu bukan cuma atas kehendak seorang Toyota Kiichiro gitu ya, tapi banyak sekali. Jadi satu lagi yang menarik itu ya, kita tahu bahwa Toyota itu ada di daerah di kota Nagoya dan sekitarnya. Jadi dengan adanya Toyota, kotanya tuh diganti namanya jadi Toyota. Dan dulu namanya bukan Toyota. Toyota City yang tadi yang Jair bilang ya. Dulu namanya tidak. Oh dulu bukan Toyota. Karena ada pabrik Toyota, kemudian banyak perusahaan-perusahaan supplier suku cadang gitu ya. Jadi itu satu kota, jadi misalnya satu pabrik, misalnya karyawannya 100, satu orang karyawan itu menghidupi satu keluarga, ya dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Berarti itu praktis satu kota itu ekonominya tergantung pada perusahaan namanya Toyota.
Jadi sampai namanya diganti dan seterusnya. Jadi sampai daerah itu ya, makanya Nagoya itu dan sekitarnya itu menjadi ya banyak industri yang berkembang, menciptakan banyak lapangan. Tapi keren banget loh. Satu ya, tadi kan karena saya ditanya kalimat apa yang disampaikan oleh Shoichiro Toyota Kaicho-san saat itu gitu kan. Kalau saya kan ingat satu kata itu doang waktu tadi ditanya gitu ya. Tapi kalau saya waktu ke sana, yang paling berkesan buat saya itu justru adalah di pabriknya itu ada yang namanya daycare. Oh iya, daycare. Jadi perempuan bekerja, ibu-ibu bekerja yang punya anak bayi, punya anak balita, itu bisa anaknya ditaruh di sana. Bukan balita, sorry, batita ya. Jadi belum sekolah. Jadi batita masih menyusui. Itu mereka nggak perlu yang namanya pulang ke rumah. Ini kan kita cerita tahun 95 ya. Jadi di mana teknologi belum secanggih sekarang, bisa yang namanya pompa kemudian ditaruh di freezer dan sebagainya. Saat itu belum mungkin ya, walaupun di Jepang belum ada kebiasaan seperti itu dan belum ada teknologi secanggih sekarang. Jadi ibu-ibu itu kan harus pulang ke rumah, atau yang sering kita dapati adalah itu air susunya dibuang. Dia tidak bisa kembali ke rumah. Kita belum nyampe loh. Ceritanya belum nyampe ke Shoichiro. Oh, belum nyampe. Aku ingat soalnya kalau ngomongin pabrik. Iya, masih bapaknya nih ceritanya nih. Oh iya. Bagaimana dia Shoichiro menjadi terlibat di Toyota belum nih? Ya. Oh iya. Oke, lanjut Sensei. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan gitu ya. Orang yang bisnisnya sudah mapan, misalnya pemilik suatu perusahaan gitu, bisnis sudah berjalan dengan lancar, sudah mapan gitu ya. Dia masih bisa kepikiran melihat perubahan zaman dan melihat dengan kejelian gitu ya, bahwa ada bisnis baru yang sekarang belum ada, tapi mungkin kedepannya tuh prospeknya bagus. Jadi itu artinya banting setir kan, mencoba sesuatu yang baru, mungkin gagal, kemudian bersakit-sakitan gitu. Gagal tuh artinya kan udah investasi gitu ya, waktu dan energi gitu ya, dan uang gitu ya. Atau nggak balik modal misalnya, itu kan sebenarnya risiko semua kan ya. Tapi biasanya kalau orang udah terlalu nyaman, kalau udah nyaman banget ngapain juga berubah gitu ya. Tapi di sini kita lihat Bapak Kiichiro ini hebatnya itu dia kejelian gitu, dia melihat perubahan zaman ya. Nah, ketika di zaman perang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, jadi militer Jepang itu mendukung gitu ya, karena memang militer kan ekspansif. Nah, saudara dikirim ke banyak negara itu kan perlu alat angkut gitu kan, baik logistik maupun personel serdadunya. Jadi memang industri otomotif Jepang itu memang didukung gitu ya. Kemudian di tahun 19 dan selama perang itu banyak penelitian dilakukan, sebenarnya kemampuan teknologinya meningkat gitu ya. Di tahun 45 Jepang kan kalah perang itu artinya ya semua industri yang tadinya diperuntukkan gitu ya, ditujukan untuk keperluan militer itu harus dialih-arahkan. Nah, arahnya harus diubah gitu untuk kepentingan sipil. Nah, maksudnya konsumen pada umumnya gitu ya. Nah, di sini jadi pasar perang ya Toyota, jadi pabriknya udah ada ya, tapi ya itu ceritanya tuh, jadi produksinya itu masih tidak layak untuk dijual, nggak ada yang mau beli gitu ya. Pabriknya masih ada, jadi masih berusaha gitu meraba-raba gimana caranya bisa menciptakan pasar gitu ya, menghasilkan produk yang bisa diterima gitu, bisa dibeli oleh masyarakat rakyat Jepang pada umumnya ya. Nah itu jadi di awalnya, jadi tahun 40-an, tahun 1950 itu kondisinya parah gitu ya, teknologinya juga sebenarnya belum memadai, kemudian disiplin dan masih meraba-raba juga. Banyak demo gitu. Secara SDM juga tantangannya berat ya. Si Pak Kiichiro diminta untuk mundur, akhirnya dia mengundurkan diri ya. Itu mengundurkan diri dipaksa oleh buruh gitu ya. Di tahun 1950, terus lama kemudian tahun 52 beliau meninggal dunia. Kalau sudah meninggal berarti kan generasi berikutnya harus naik ya. Jadi Pak Shoichiro yang kita bahas hari ini itu sebetulnya dia ketika dia mewarisi bisnis dari orang tuanya, dari ayahnya, itu kondisinya sama sekali tidak sebagus gitu, seperti yang kita kenal, kita tahu gitu ya. Bayangin ya. Belum jadi otomotif yang dikenal, yang diterima dan bisa dijual oleh kepada konsumen pada umumnya ya. Awalnya gitu, tapi kemudian itu berhasil, prosesnya panjang. Intinya dia belajar. Ya cerita Kaizen tadi ya yang berkali-kali. Kaizen itu
bahasa Jepang ya. Tapi itu adalah suatu konsep yang dipelajari oleh orang Jepang sebetulnya dari luar negeri. Nah, saya dulu pernah menulis sekilas mengenai Kaizen di Jepang. Awalnya sebenarnya belajar dari Jerman tahun 1922. Orang Jepang pergi ke Jerman, mereka melihat, wah ini bagus ya sistemnya ya, mereka pelajari. Terus pasca Perang Dunia Kedua, mereka belajar dari Amerika. Bahkan pemerintah Amerika tuh, ya, penting dalam pemerintah tuh mengirim ahli manajemen ke Jepang itu untuk mengajarkan ya tentang cara-cara kerja manajemen secara saintifik, secara ilmiah gitu ya, untuk meningkatkan efisiensi. Orang Jepang banyak sekali belajar dari Amerika. Istilah-istilahnya kalau kita dalam bahasa Indonesia seringkali kita malas terjemahin gitu. Jadi sama mama gitu, bahasa Inggris seperti apa ya nggak diubah. Jadi saya manajemen saya nggak tahu nih bahasa Indonesia apa, pokoknya manajemen gitu ya. Cuma orang ngerti ya, tapi kalau orang yang nggak pernah belajar bahasa Inggris, manajemen itu apa ya? Nah kalau orang Jepang kan mereka terjemahkan. Jadi untuk perbaikan itu ya, itu diterjemahkan jadi Kaizen. Nah, kita kan tahu Kaizen itu bahasa Jepang, terus biasanya jam itu nggak mau cari tahu lagi. Kaizen itu bahasa Jepang, berarti ini budaya Jepang, ya, gitu ya. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, jadi memang ketika awalnya itu menghadapi demo buruh gitu, juga karena menggaji dan kondisi kerjanya tidak memadai, ya biasalah kalau nggak enak ya pasti protes gitu ya. Terus kemudian sekarang kita melihat ya seperti yang tadi disampaikan tuh ada itu semacam perusahaan memfasilitasi kan karyawan perempuannya yang masih punya anak balita gitu ya, sehingga supaya mereka tuh nggak perlu khawatir gitu ya, ada tempat penitipan anak sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang. Itu tidak terjadi serta-merta, itu ada proses ya. Jadi karena ditantang, gimana caranya mencari solusi supaya mungkin para karyawati itu ya mungkin mereka bekerja terampil. Jadi perusahaan tidak mau kehilangan mereka sebagai karyawan. Bagaimana cara mempertahankan mereka supaya mereka tetap bekerja dan sekaligus mereka bisa ngurus anak. Mereka tidak perlu terlalu khawatir ya. Anaknya mereka harus dititipkan di tempat daycare yang jauh itu, semua kalau pulang kerja harus buru-buru pergi Jepang. Ya udah fasilitasnya aja mereka di dalam perusahaan. Ya. Sedikit catatan ya, sebetulnya praktek seperti ini di perusahaan Jepang yang serupa gitu itu banyak. Bahkan perusahaan tekstil di Jepang, perusahaan yang lain tekstil di Jepang itu di tahun 1920-an itu di dalam pabrik itu ada sekolah. Jadi mereka merekrut karyawati ya dari kampung lulusan SD gitu, disuruh kerja di pabrik. Guru perempuan ya, kerja kan 8 jam kan. Setelah itu ya disuruh sekolah gratis dibiayai oleh perusahaan. Jadi biasanya misalnya kontrak kerja 3 tahun atau 6 tahun gitu misalnya ya. Nanti setelah kontrak selesai mereka pulang tuh bawa ijazah. Yang tadi waktu datang cuma lulusan SD tuh, nanti keluar tuh udah lulusan SMP, lulusan SMA. Aku baru tahu ada cerita ini. Ada. Luar biasa. Ada. Jadi yang namanya industri kalau mau maju ya itu nggak bisa ceritanya tuh mengantarkan karyawan. Gimana caranya karyawan harus dibuat menjadi puas, manjur gitu ya, merasa puas, merasa senang gitu ya pada perusahaan. Seringkali kita mungkin di Indonesia banyak yang berkoar-koar orang Indonesia nggak loyal, gitu, nggak setia pada perusahaan Jepang tuh karyawannya setia pada perusahaan. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang gratis ya. Jadi ada memang kompensasinya apa yang diberikan oleh perusahaan sehingga si para karyawan itu merasa anshin gitu bahasa Jepangnya ya, merasa ya udah saya mau bekerja dengan baik ya. Perusahaan Jepang itu banyak sekali, perusahaan Jepang itu punya shanaishi gitu ya, majalah internal. Majalah internal itu apa? Itu menyebarluaskan bukan cuma komunikasi antara manajemen dengan karyawan, banyak sekali berisi ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi pabrik, ada satu pabrik tekstil yang dulu saya sempat meneliti tapi belum saya rangkum gitu ya. Itu para karyawan itu senang sekali karena diajarin. Kan biasanya lulusan SD kan yang kerja di pabrik tekstil gitu ya. Tapi selama mereka bekerja tuh tiap bulan bisa dapat majalah gratis, mereka bisa baca sastra dunia, tahu isi internasional, politik internasional, ekonomi internasional. Senang sekali ya. Jadi itu saya kira kebijakan-kebijakan bukan budaya ya. Itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan Jepang sehingga bisa membuat perusahaan Jepang itu maju dan menjadi kuat gitu ya. Ya seperti yang kita tahu perusahaan Jepang itu sangat kuat. Mungkin karena masalah-masalah yang timbul dari perjalanan Toyota gitu kan dari awal gitu kan, itu yang membuat Toyota akhirnya membuat satu kebijakan bagaimana caranya untuk
bisa menjadikan permasalahan itu tidak menghambat, tetapi bagaimana mencari solusi sehingga Toyota menjadi besar gitu. Mungkin salah satunya itu hasilnya adalah Toyota Ways itu yang kita jadi Toyota Way yang dirangkum ya. Saya kira banyak orang yang mengemukakan. Jadi cuma kita lihat aja pasal per pasal gitu atau poin per poin gitu. Jadi misalnya respect people gitu ya. Respect people kan artinya kemungkinan besar dulunya karena manajemen itu kurang menghargai karyawan sehingga karyawannya protes, akhirnya bentrok, akhirnya produksi terganggu, laba perusahaan turun. Ya, jadi gimana caranya bisa diatasi? Caranya adalah manajemen cobalah lebih respect itu ya, menghormati, menghargai karyawannya, menghargai pendapat karyawan, diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan masukan dan sebagainya. Akhirnya tuh karyawan menjadi senang karena senang plus yang lain yang bisa insentif dan sebagainya, sehingga karyawan jadi proaktif itu kerja. Akhirnya dari situ bisa menyimpulkan, manajemen bisa menyimpulkan bahwa respect people itu adalah satu prinsip yang bagus. Itu kalau diterapkan itu akan memperlancar semua urusan. Ya, misalnya. Yang Toyota Ways itu juga ada di masanya Shoichiro. Ya. Jadi seperti kita operasi patuh lalu lintas gitu ya, razia orang yang naik motor pakai helm. Kalau semua orang naik motor udah pakai helm, itu nggak perlu lagi ada operasi bla 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 gitu kan. Kalau ada operasi apa itu artinya banyak yang tidak taat ya. Toyota Way ini kan keren banget ya. Jadi dia gambarnya kan rumah gitu kan, atap Toyota Way, di bawahnya tuh 2 pilar. Salah satunya yang tadi respect people ya. Jadi mungkin salah satu dari respect people-nya itu adalah saya jadi bisa menerima beasiswa itu, salah satunya turunannya dari sana gitu loh. Mereka tuh bisa menghargai orang-orang siapapun dia, apapun sukunya atau apapun gendernya, itu dihargai dengan sama gitu ya, supaya bisa bekerja. Karena kan kebiasaan di Jepang kalau udah married, apalagi punya anak, ya siap-siap aja lah disuruh resign karena harus urus anak misalnya. Dan dengan adanya ini masalah masalah daya tawar gitu ya. Kalau banyak sekali laki-laki tenaga kerja laki-laki yang kompeten dan manut gitu ya, tentu perempuan itu bisa disingkirkan. Tapi kalau laki-laki, tenaga kerja laki-laki yang kompeten gitu ya, yang mau bekerja, bisa bekerja dengan baik itu kurang, perusahaan kan mikir-mikir. Kalau saya menyingkirkan perempuan, udah kamu nikah aja, yang ngurus anak aja, lalu siapa yang kerja di perusahaan? Jadi ya sebetulnya ada semacam perbedaan gitu ya. Ya justru ya kalau fakta di lapangan, perusahaan menengah kecil di Jepang itu shacho gitu. Pimpinan owner perusahaan itu sebetulnya sangat-sangat menghargai karyawati ya. Jadi karyawan perempuannya yang kompeten. Jadi di banyak perusahaan-perusahaan menengah kecil kalau ada karyawan perempuannya yang kompeten, nggak apa-apa. Misalnya mereka mau hamil gitu ya, menikah hamil, kemudian mau menyusui anaknya 3 bulan misalnya, nggak masuk. Nggak apa-apa, itu diberikan izin setelah kembali ya, mereka kembali bekerja, mereka ditempatkan di posisi semula. Tidak ada pemotongan gaji atau turun pangkat gitu ya. Kenapa? Karena laki-laki yang sangat-sangat kompeten gitu, itu terserap gitu ke perusahaan besar. Karena kalau perusahaan besar itu kan gajinya pasti lebih tinggi. Kalau perusahaan menengah kecil kan itu perusahaan yang tidak mampu membayar gaji yang tinggi gitu kan. Berarti dari situ jelas ya laki-laki, tenaga kerja laki-laki yang kompeten tidak akan mau masuk ke perusahaan menengah kecil. Yang bisa mereka rekrut itu mungkin laki-laki yang mungkin kualitasnya kurang baik gitu, sebagai tenaga kerja. Jadi kalau itu suruh pilih laki-laki yang nggak begitu bisa kerja dengan perempuan yang bisa kerja, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan? Perempuan. Makanya perempuan-perempuan itu maka sangat dihargai. Jadi mau bisa menikah jadi mil gitu ya, melahirkan, beri ini saya anak, silakan. Setelah itu kembali gitu 3 bulan kembali ke perusahaan, kembali ke posisi semula, kembali ke jabatan semula, tidak akan ada perubahan macam-macam. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan masalah budaya, tapi daya tawar. Ya. Yang sangat meremehkan perempuan, gitu, perempuannya tidak dihargai, itu seringkali mampu usaha besar yang merasa nggak apa-apa, kamu perempuan kalau nggak bekerja kalau resign, nggak apa-apa, masih banyak laki-laki kompeten yang mau bekerja di perusahaan saya. Ya,
Mungkin juga untuk yang terkait dengan pemberian beasiswa gitu juga ya memang untuk menghargai respect juga mungkin untuk menjadi strategi dari Bapak Shoichiro gitu ya dalam pengembangan. Jadi di Jepang itu waktu tahun 1950-an, jadi setelah perang ya, perang kan berakhir tahun 45 kan. Terus setelah tahun 1950-an ketika ekonomi industri Jepang mulai pulih itu ya, waktu itu jadi Jepang secara nasional gitu sebagai negara itu punya kepentingan menjalin hubungan yang baik itu ya dengan negara tetangga. Nah waktu itu memang sempat ada satu gerakan nasional ya, membangun hubungan yang baik ya dengan negara-negara tetangga. Nah salah satu caranya adalah memberikan bantuan, terutama negara-negara di Asia Tenggara ya, kan cuma Asia Timur juga begitu ya. Itu tahun 1950-an, 60-an itu kan masih sangat miskin. Jadi Jepang karena udah maju, udah makmur duluan, kalau memberikan bantuan itu kan pasti akan diterima dengan senang hati gitu, dengan penuh rasa syukur gitu ya oleh orang-orang yang ada di negara-negara lain. Nah, salah satunya jadi sebenarnya bukan hanya Toyota, banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang memberikan beasiswa kepada orang asing ya. Orang mahasiswa asing di Jepang namanya ryugakusei. Kalau ngomong soal beasiswa ya Sensei ya, saya kayaknya boleh membanggakan diri sedikit sebagai penerima beasiswa Toyota Nanjang ya, karena saya pikir ini beasiswanya agak beda loh dengan teman-teman saya yang dapat dari kan kalau teman seangkatan saya ya, saya bilang kami kan berempat waktu itu ya seangkatan saya tuh, saya dapatnya di Nagoya. Dari kami berempat ini yang dapat pengalaman tinggal di rumah orang Jepang asli, jadi cuma saya di Nagoya karena saya dapat kesempatan luar biasa tinggal di rumah orang Jepang yang dihibahkan untuk mahasiswa asing. Jadi di dalam rumah itu dibuat 10 kamar, dapurnya dapur Jepang, mandinya ala Jepang, enggak sudah dimodifikasi sih ya. Nah itu bedanya Sensei saya dengan teman-teman yang lain. Kalau yang lain itu kan tinggalnya di dom, jadi kayak bentuknya apato sekarang gitu ya. Di Waseda juga luar biasa keren. Kalau Waseda tuh ya saya pernah pergi ke domnya, wah keren banget, itu modern banget gitu ya. Kemudian Ajiadai juga di dom gitu. Di Ryukyu saya belum pernah pergi ke Okinawa, saya nggak ngerti tapi kalau dengar cerita teman sih itu juga bentuknya dom, bentuknya apartemen gitu, apato gitu ya. Tapi kalau saya itu rumah. Jadi pengalaman tinggal di rumah itu luar biasa, bayangkan 10 mahasiswa asing, 10 kepala. Itu dengan budaya, cara pikir, ngomongnya belepotan, kebayang nggak sih tinggal satu rumah? Saya bersyukur banget tinggal di rumah itu adalah kita tinggal di rumah orang kaya Jepang dong, namanya rumahnya keren banget. Dan setiap minggu, setiap hari Selasa, ibu asrama itu datang ke situ, kita masak sama-sama masakan Jepang. Belajar itu yang tidak ada di beasiswa yang lain. Jadi cuma Toyota Nanjang ini yang pikirin mahasiswanya tuh, kamu tuh belajar bahasa Jepang aja tuh percuma. Jadi kita juga belajar budaya, belajar masak. Kunjungan ke Toyota, pabrik Toyota itu salah satunya. Salah satunya dari banyak sekali setiap musim. Ada Ringo Gari, ada Ichigo Gari. Semua kebiasaan orang Jepang sehari-hari setiap musim itu kita ikuti semua. 4 musim itu kita ikuti semua. Jadi saya pikir saya beruntung sekali ikut itu selama 1 tahun, walau hanya 1 tahun. Saya begitu menghargai kehidupan saya 1 tahun bersama Toyota. Nih ngomong pengen nangis Sensei. Ingat maksudnya luar biasa lah, walaupun cuma 1 tahun, itu memang karena itu memang betul-betul merubah hidup saya. Oke, kembali terkait dengan Shoichiro, ada anggapan Shoichiro Toyoda equal dengan Toyota Jidosha atau Toyota Motor ya. Bisa terbentuk image itu atau anggapan itu, mungkin pasti ada hal yang membuat itu terjadi, maksudnya Shoichiro Toyoda identik dengan Toyota Jidosha. Karena di bawah kepemimpinan Toyota Shoichiro ini perusahaan Toyota Jidosha ya, jadi bukan perusahaan Toyota ya. Ya, Toyota Motor ya. Mobil ya, yang motor, tapi sebetulnya produsennya mobil ya. Toyota kan nggak bikin motor.
nggak ngurus motor gitu ya. Jadi sebagai produsen mobil itu bisa mantap ya sebagai merek gitu ya, merek mobil, kemudian kualitas dengan kualitas yang lumayan bisa diterima oleh konsumen dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat Jepang ya sejak tahun 1960-an ya. Dan kemudian Toyota itu ekspansi ke luar negeri, ke mancanegara, bahkan sampai di Amerika, kemudian sampai seluruh Asia Tenggara di Indonesia kan kita tahu ya. Sehingga Toyota ini sekarang menjadi merek nomor 1 di dunia. Kemudian kalau kita lihat data statistik itu ya, penjualan itu beberapa tahun terakhir ini ya, Toyota itu penjualannya nomor 1. Jadi omsetnya tuh, omset juga sih, kemudian jumlah unit yang terjual itu nomor 1, paling banyak di dunia. Berarti ini kan suatu merek yang udah jadi brand gitu, dan kemudian diterima gitu, oleh masyarakat. Jadi di Amerika Utara ya, negara Amerika yang dulunya orang Jepang belajar gitu, memproduksi mobil dari Amerika. Sampai di Eropa, kemudian seluruh Asia Tenggara, ini Toyota benar menjadi brand gitu ya. Ya, dan orang yang di baliknya itu yang membangun fondasi, yang membesarkan gitu ya, atau melahirkan Toyota seperti yang kita kenal sekarang itu adalah Pak Shoichiro. Jadi Toyota menjadi besar ini, ya, di situ ada peran penting dari Shoichiro juga ya. Jadi makanya kalau kita ngomong Shoichiro Toyoda itu kemudian kita identiknya dengan Toyota Jidosha. Ya, Toyota Jidosha, ya. Dan dia juga yang membuat Toyota pertama ya, yang melahirkan Toyota pertama, produksi Toyota pertama. Yang memproduksi itu jelas bukan dia ya, jadi dia bukan. Gitu ya, jadi dia tuh yang bisa menggandeng supplier ya, suku cadang, yang gimana caranya menggandeng semua supaya saya memadai dengan kualitas yang memadai, kuantitas memadai, kemudian bisa memproduksi, kemudian memasarkan, mempromosikan dan memasarkan. Ya mobil bikinnya bagus, tapi kalau nggak ada yang beli, bisa percuma ya. Entah tidak dikenal atau terlalu mahal. Masyarakat konsumen pada umumnya tidak mampu. Ya, di sini hebatnya dia seorang koordinator ya, saya mungkin lebih tepat menyebutnya. Dia terus menguasai semua bidang, baik masalah teknis ya maupun masalah harga, mengkoordinasi dengan para supplier gitu ya. Dan tentu juga karyawan ya, kalau karyawannya demo melulu gitu misalnya, urusannya jadi repot. Jadi gimana cara membangun budaya perusahaan gitu ya. Istilah kerennya budaya korporasi gitu ya, supaya karyawan-karyawannya itu semangat untuk bekerja. Itu hal yang plus ya, hal plus dari Shoichiro dibandingkan ayahnya ya. Ayahnya dia terampil di dalam teknologi, ya kan. Ya. Tapi dan juga meninggal di usia muda ya. Iya, dia harus lengser. Masih muda. Ya, dia harus lengser karena demo dari buruh gitu ya. Tapi Shoichiro justru dia berhasil mengatasi para buruh ya dengan satu kebijakan yang dia buat gitu ya. Itu menjadi satu kelebihan sehingga Toyota bisa maju di bawah dia ya. Di tahun 61 ya diluncurkan Toyota pertama, apa namanya, Toyota Publica ya. Dan di tahun 65 udah mencapai lebih dari 1 juta produksi mobil tersebut ya. 67 tuh melejit, karena di tahun 1960-an itu disebut masa pertumbuhan ekonomi tinggi di Jepang ya. Jadi tingkat ekonominya tuh tinggi terus ya, dan sekitar 6-7-8%, dan itu berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Jadi artinya pendapatan rata-rata gitu ya. Ini kesenjangan pendapatannya semakin menciut, jadi semakin banyak orang Jepang itu mampu membeli, punya daya beli. Nah itu sebetulnya juga semacam keuntungan bagi perusahaan Toyota ya. Jadi kalau misalnya di generasi Toyota Kiichiro misalnya, ketika orang Jepang umumnya itu pendapatannya masih rendah, itu mau bikin mobil sebagus apa juga nggak akan laku. Yang penting terjangkau dulu gitu ya. Dari produk dalam negeri kemudian sampai ekspansi ke luar negeri ya. Itu adalah tidak lepas dari peran dari Bapak Shoichiro Toyoda ya. Toyota begitu sangat mapan di Indonesia sehingga Presiden Jokowi loh ternyata memberikan bintang jasa utama kepada beliau di tahun 2015. Ya, penyerahannya dilakukan di Jepang oleh Dubes RI di Tokyo. Kenapa ya dia? Karena produksi dan penjualannya besar. Toyota itu juga memproduksi di Indonesia untuk dijual, diekspor gitu ya ke negara lain.
Ya, itu kan sebenarnya membantu itu menciptakan nilai tambah, kemudian menciptakan lapangan kerja, penerimaan pajak bagi pemerintah Indonesia dan dalam jumlahnya kemungkinan itu. Ya, salah satu investasi terbesar jadi Jepang Toyota ya, makanya pemerintah Indonesia memberikan bintang jasa utama kepada beliau ya. Iya, sepertinya gitu, dapat penghargaan itu. Iya. Ya, demikian cerita tentang Shoichiro Toyoda yang kita ketahui dan kita ingin bercerita, kita obrolkan secara santai di sini. Semoga bermanfaat. Mungkin dari Ibu Susi bisa memberikan apa ya rangkuman inti dari cerita obrolan kita hari ini. Ya, saya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi pertama ini kan dimulai dari generasi 150 tahun yang lalu ya, nama besar Toyota. Itu dimulai dari memproduksi mesin tenun. Memproduksi itu bukan belajar yang bikin ya. Itu berusaha mencari tahu sendiri ya, try and error gitu ya dari generasi pertama. Nah itu sebenarnya bagian dari kebijakan industrialisasi pemerintah Jepang. Jadi kalau tidak ada dorongan gitu ya, termasuk insentif dan sebagainya, nggak akan ada yang namanya perusahaan untuk yang memproduksi mesin tenun itu namanya Toyota. Dan dari perusahaan itulah kemudian generasi berikutnya itu mulai melirik otomotif, jadi industri otomotif untuk membuat mobil ya. Jadi kalau misalnya tidak ada generasi pertama gitu yang sudah mulai otak-atik ya dengan mesin, saya kira mustahil generasi keduanya itu mendadak nggak ada hujan, nggak ada angin, atau bikin mobil itu kan nggak mungkin ya. Jadi semua itu akan berproses. Jadi kalau generasi pertama itu 150 tahun lalu itu dimulai dengan ya sebenarnya bagian dari kebijakan nasional yang dorongan dari pemerintah itu sebenarnya sangat-sangat penting ya. Jadi industrialisasi membangun satu usaha itu bukan istilahnya apa ya, istilahnya gambar dikirim kalau perusahaan bisa ya bisa ya. How gitu, gimana caranya ya. Dan di situ peran dorongan dari pemerintah tuh kalau untuk pengalaman di Jepang itu sebenarnya sangat jelas. Saya kira itu ini bisa jadi masukan bagi kita di Indonesia ya. Kemudian generasi kedua ya orang yang membangun Toyota Jidosha gitu ya, perusahaan Toyota sebagai perusahaan otomotif yang sama kemudian memproduksi mobil itu dimulai dari Bapak Toyota Kiichiro ya. Nah, Pak Toyota Kiichiro ini dia kan mewarisi bisnis dari ayahnya. Bisnisnya tuh sudah mapan gitu ya, memproduksi mesin tenun, pasarnya ada di Jepang, pokoknya udah mapan. Tapi dia melihat ya perubahan zaman bahwa industri otomotif ya mobil itu ke depan akan menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhannya akan sangat tinggi, sangat besar. Jadi kalau perusahaannya itu bisa memproduksi, kemungkinan itu akan jadi perusahaan akan berkembang pesat. Tapi kan siapa yang tahu yang waktu di tahun 1930-an ya. Jadi itu sebenarnya ya mungkin agak gambling ya, sebenarnya banyak menentang gitu ya. Bodoh ngapain juga nanti juga pasti toh gagal. Mendingan seperti sekarang aja udah mapan gitu ya. Tapi dia tetap melihat bahwa itu dia melihat dari Amerika gitu. Ini akan menjadi industri yang sangat penting. Jadi dia memulai gitu ya, mempersuasi roda besarnya. Jadi untuk memulai industri otomotifnya namanya bikin mobil gitu. Itu nggak mungkin hari ini misalnya mau bikin tahun depan belum bisa, itu nggak mungkin. Itu perlu memang perencanaan yang panjang, kemudian perlu menggandeng partner gitu ya, orang-orang para supplier, orang produsen yang memproduksi suku cadang gitu ya. Gimana mengkoordinasikan mereka gitu ya, sehingga nanti semuanya tersedia, suku cadang tersedia dalam jumlah dan kualitas ya, dan delivery ya. Jadi bisa aja misalnya orang bikin bisa tapi jadinya tahun depan misalnya gimana mau produksi kan. Jadi itu semuanya itu memang dikoordinasi dengan baik sehingga kemudian baru berhasil memproduksi mobil. Nah, memproduksi mobil itu pun awalnya kualitasnya nggak mungkin sebagus kan. Kalau sekarang kan kita tahu nih mobil Jepang Toyota tuh kualitasnya prima. Itu hasil kerja keras dalam proses yang panjang. Awalnya enggak. Oleh Shoichiro yang dikembangkan. Sebetulnya kualitasnya, reputasinya jelek sekali ya. Kemudian yang namanya manajemen ala Jepang dan sebagainya, gimana caranya supaya karyawan puas. Awalnya itu sekarang ya. Dulu awalnya enggak, makanya di tahun 1940-an itu ya setelah Jepang kalah perang tahun 1950 itu banyak sekali demo buruh sampai dia untuk menuntut direkturnya, shachonya mengundurkan diri. Ya, saya akhirnya benar mengundurkan diri kalau dia meninggal. Jadi kayaknya gitu loh, kondisi yang sulit itu sebetulnya ada ya. Jadi Toyota yang kita lihat sekarang tuh kelihatannya sangat rapi ya dan sebagainya, itu sebetulnya melalui suatu proses panjang. Orang tuh udah berdarah-darah dulu ya. Jadi di sini kemudian membangun jadi seperti sekarang. Kalau ada yang tertarik silakan cek ya. Saya kira di Wikipedia juga ada ya proses ceritanya. Tapi intinya adalah Toyota yang kita kenal sekarang itu adalah hasil kerja keras itu ya.
ya pasca Perang Dunia Kedua, terutama di bawah kepemimpinannya Bapak Shoichiro. Nah, di sini kita bisa lihat ketika di tahun 1950 kondisinya buruk sekali. Ya, kalau sekarang kan bagus. Ya, kenapa bisa begitu? Itu seperti ada satu kata kunci yang tadi sudah disampaikan. Kai itu artinya berubah ya. Saya itu menjadi baik. Nah, kalau berubah menjadi baik atau tidak kita tidak tahu. Tapi yang intinya adalah harus berubah. Kalau nggak berubah, ya kondisinya begitu saja. Ya, jadi kita jangan cuma tahunya kaizen, ada istilah Jepang dan bahasa Jepang kaizen itu ya. Tapi pertama-tama untuk kaizen itu kita harus mengerti dulu, menyadari dulu ada kekurangan pada kita. Dan kita harus berubah. Kalau nggak berubah, kita akan jadi begini terus. Mau nggak? Kalau nggak mau, harus berubah. Berubah itu menyakitkan ya. Tapi itu suatu keniscayaan yang harus dia lalui ya. Saya kira kita lihatnya success story gitu, cerita keberhasilan dari perusahaan Toyota Jidosha dengan Bapak Shoichiro Toyota, tapi prosesnya itu bagaimana mereka mau berubah, mau bersakit-sakit gitu ya, meninggalkan suatu kondisi yang nyaman gitu untuk berubah. Kedepannya kan sebenarnya serba tidak pasti gitu, tapi intinya terus berusaha gitu. Kalau gagal ya dicoba lagi, belajar dari orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya manajemen yang efisien gitu, manajemen yang cara-cara manajemen yang lebih efektif itu ya belajar dari orang lain, dari negara lain, kemudian try and error gitu. Dari hasilnya itu yang akhirnya disusun dengan rapi menjadi apa yang kita kenal sebagai kita tahu ya tadi ya. Ya. Oke. Ya, pokoknya generasi Toyota udah lebih dari 100 tahun itu ya yang terus berinovasi. Ya memang perubahan itu satu keniscayaan, mau tidak mau kita harus menerima juga. Kita dari lahir menjadi besar menjadi tua itu kan ya kita nggak bisa berubah. Kita nggak bisa menyangkal satu perubahan gitu. Tapi bagaimana kita mau menerima perubahan itu ya, jangan nggak mau berubah ya udah pasti akan ketinggalan gitu kan. Oke, dari JR nih mungkin ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan nih di akhir sesi ini. Iya, kalau saya nih sejak awal tadi saya bilang saya dapat beasiswa itu kan Toyota Nanjang Scholarship. Di dalamnya ada Toyota, ada Nanjang, kemudian ada anak perusahaan sebenarnya di mana saya tinggal itu adalah milik Presiden Direktur anak perusahaan Toyota. Jadi seperti tadi Sensei Susi bilang bahwa dia menggandeng berbagai macam perusahaan, supplier dan sebagainya. Salah satunya nama perusahaannya tuh Kojima Corporation. Jadi saya menerima beasiswa itu adalah karena CSR-nya Toyota dan Kojima dan Nanjang Daigaku tentu saja. Dan menurut saya semua itu dimulai dari diri sendiri. Kalau saya mau berubah, saya mau maju, itu ya harus mau berubah. Saya mau berubah karena saya pengen maju, nggak mau gini-gini aja. Makanya saya fight untuk dapat beasiswa itu. Makanya saya pulang dari sana, saya bekerja keras. Bagaimana kerasnya itu memang betul-betul luar biasa. Tapi mau maju harus berubah. Wajib berubah. Kalau nggak berubah, ya percuma. Nggak akan pernah kita bisa maju. Jangan taunya nunjuk ke orang. Ini satu jari nunjuk ke orang, yang 4 nunjuk diri sendiri soalnya. Harusnya kamu begini, coba. Kalau nunjuk begini kan diri sendiri ya orang Jepang ya. Tapi kalau nunjuk ke orang, ini sebenarnya yang 4 nunjuk ke diri sendiri gitu loh. Harusnya kamu berubah, harusnya kamu begini. Kenapa nggak begini aja gitu loh. Ini orang Jepang benar juga sih. Kenapa nggak ke dalam gitu. Kitanya yang berubah karena kita pengen maju gitu. Itu aja sih. Pengen maju tetapi tidak mau menerima perubahan gitu ya. Jadi seperti mimpi aja itu. Karena tidak mau lepas dari zona nyaman. Zona nyaman ya. Ya. Oke, jadi intinya juga kembali ke Kaizen ya, berubah untuk maju. Kita tahu dulu apa yang menjadi masalah kita, kekurangan kita, kemudian kita mau merubah memperbaiki kekurangan kita dengan cara kita harus merubah dan
Ya, kita berharap dengan seperti itu kita akan menjadi maju. Ya, itu yang prinsip, mungkin yang salah satu prinsip yang dipegang oleh Pak Shoichiro, ya kan, sehingga dia bisa mengembangkan Toyota gitu. Dan itu memang menjadi satu tauladan ya, mungkin contoh yang bagus untuk kita semua yang ingin maju. Ya kalau yang nggak mau ingin maju ya serah Anda. Mau. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Ibu Susi Ong, untuk GR atas urun pendapat, urun ceritanya, urun informasi ya untuk kita semua. Semoga sobat Sonarohodo Channel dimanapun berada bisa menarik manfaat dari cerita kita. Semoga menambah wawasan sobat Naruhodo Channel di semua ya. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lain dari Aso Naruhodo, obrolan santai lainnya dari Aso Naruhodo Channel ya. Sampai jumpa, sayonara. Genki deh semuanya. Bye. Bye. Bye.